perkenalkan, nama saya Risma, saya mahasiswa aktif dari Poltekkes Kemenkes Malang gitu. Nah, ini benar dengan Ibu Pipit nggih. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu sama adik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih. Baik Ibu, sesuai dengan kontrak sebelumnya nggih Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi edukasi mengenai gizi seimbang dan juga stimulasi pada anak. Ngoten nggih Bu. Sebelumnya kalau boleh tahu dari adik Surya ini selama 1 bulan ini apakah ada penurunan atau Penurunan berat badannya nurun, soalnya kan dia mulai jalan aktif, terus makamnya rada kurang. Bubuke barang biasanya 3 kali, saiki 1 kali. Nggih. Turunnya berapa kilo Bu? Kemarin 3 kilo tapi sudah naik lagi, normal lagi. Nggih. Nah, nanti kita akan melakukan edukasi dan belajar bersama Ibu. Untuk waktunya mungkin nanti sekitar 30 menit ke depan. Ngoten nggih. Sebelumnya kan kita kan sudah pernah bertemu nggih Bu, membahas mengenai stunting dan juga pencegahan dan juga penyebabnya. Nah, ini sebelumnya saya ada leaflet nggih Bu. Ibu bisa membaca atau melihat terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelumnya Ibu apakah sudah pernah mendengar mengenai atau sudah pernah mengetahui mengenai gizi seimbang pada anak Bu? Adik. Halo. Maksudnya nanti Mbak? Sebelumnya dari panjenengan sendiri apakah sudah pernah mendengar mengenai gizi seimbang? Kan kurang gizi katanya, terus disuruh ke puskesmas gitu, sudah terus suruh makan sing kayak bergizi kayak telur, terus tempe, terus daging, sayurannya kayak sayur bening. Ya, benar sekali Bu yang Ibu katakan tadi. Jadi gizi seimbang itu adalah pola makan sehari-hari Bu, yang jumlah dan porsinya itu disesuaikan pada setiap tubuh. Kan setiap tubuh itu kan memiliki porsi dan jumlah yang berbeda ya Bu, tergantung pada usia, aktivitas dan juga pada kehidupan sehari-hari ngoten nggih Bu. Nah, untuk adik Surya ini untuk sehari-hari aktivitasnya bagaimana Bu? Bermain, bermain. Jalan, naik, bermain, jalan, terus sekarang tidurnya kan 1 kali. 1 kali. Untuk makanannya juga gimana Bu? Makannya minggu terakhir ini. Makannya kan Mbak apa jenenge? Sakjane ya maam tapi 2 sendok 3 sendok sudah. Gitu. Nah, jadi ini sangat penting ya Bu untuk penerapan gizi seimbang itu, bukan cuma untuk kenyang saja, tetapi kan biasanya anak kecil itu kan habis kayak jajan itu sudah kenyang gitu, tetapi kan jajan kan untuk gizinya itu masih kurang gitu. Jadi penting sekali untuk kita untuk memperhatikan pola dan juga nutrisi pada anak gitu. Nah, apabila kita sudah menerapkan gizi yang baik untuk anak itu bisa lebih aktif, tidak mudah sakit, dan juga perkembangannya itu bisa berjalan optimal sesuai dengan usianya ngoten gitu. Nah, untuk nutrisi yang bisa diperoleh itu banyak sekali Bu. Bisa dari karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Kalau karbohidrat itu bisa berfungsi untuk energi. Bisa diperoleh misalnya dari makanan kayak nasi, gandum, roti, dan juga kentang seperti itu. Seperti yang Ibu katakan tadi sudah sangat benar untuk makan yang seperti daging gitu nggak Bu? Nah, itu benar sekali Bu. Untuk daging itu kan protein nggak Bu? Itu yang sangat baik untuk menunjang pertumbuhan anak. Bisa untuk dagingnya bisa daging sapi, daging ayam, adik ikan, ngoten susu, sama telur, tempe, ngoten iku Bu. Nah, untuk makanannya itu tidak perlu mahal Bu, bisa yang lokal-lokal saja seperti lele gitu. Adiknya kan suka kecap deh Bu. Kecap bisa divariasikan Bu. Sakniki kecapnya lali. Terus itu terus misake ya kayak tahu. Lak padine tahu goreng. Mbak. Nggih. Gitu Bu, kan suka kecap ya Bu. Jadi kan bisa untuk makanannya bisa divariasikan Bu, misalnya ayam kecap suwir ngoten. Tapi lak kecapnya ayam suwir ngono ki lak malah enggak cuman Mbak. Cuma kayak kecap tok gitu malah tapi lak kecapnya tuh diwai kayak kerupuk ngono malah
enggak maem malahan. Nggih. Untuk pola protein yang diberikan pada adiknya itu disesuaikan dengan kesukaannya adiknya nggih Bu, supaya tetap terjaga nutrisinya dalam tubuh ngoten. Selain itu juga penting Bu, pemberian makan dan juga minumannya itu sesuai jadwalnya dan juga teratur nggih Bu. Nah, jadi itu sebaiknya biasanya kan anak-anak kan kalau bangun tidur kan jajan nggih Bu. Nah, untuk jajannya itu bisa dilakukan Bu agar nanti sarapannya bisa lebih banyak. Soalnya ini enggak tahu jajan. Oh, malah enggak suka jajan ya, Bu? enggak tahu Iya, jajan. itu malah bagus. Paling lo bangun tidur ngono ki minta kopi apa mimi maem ngono malah bangun tidur no. Nggih, makan nggih Bu. Nggih, minta makan. Nah, seperti itu. Jadi selain juga diberikan nutrisi yang baik, juga perlu pada anak itu diberikan stimulasi Bu. Nah, jadi itu stimulasi itu merupakan latihan ataupun rangsangan untuk adiknya agar perkembangan di otaknya itu lebih optimal dan sesuai pada usianya ngoten nggih Bu. Nggih. Untuk adiknya itu suka bermain Bu. Bermain kayak bermain motor-motoran, pasir, nggih. Nah, itu sebenarnya itu merupakan kayak kalau kita lihat nggih Bu, biasanya itu kan kayak bermain itu kan hal yang sederhana nggih Bu. Sebenarnya itu sangat baik Bu untuk perkembangan otak. Selain bermain itu juga bisa dilakukan seperti kayak menggambar, mencoret-coret, ngoten, mewarna, bermain puzzle. Biasanya tuh kalau bermain dengan siapa Bu? sama tetangga kan Sama yo juga tetangga. seperti umurnya kan yo segini toh Pak. Nggih. Halo. Kertasnya sama nanti. Nah, selain itu juga bisa mewarnai Bu. Ini saya ada sedikit buku untuk adiknya, untuk latihan sehari-hari nggih. Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Makasih, nggih. Coba Makasih. dibuka. Dibuka, duduk. Duduk, dibuka nah. Nah, Ayo, ini gambar apa? ini gambarnya di. Karena ini. Ini loh, apel, ikan. Ikannya di ikan nih. Nah, Jadi latihannya itu tidak perlu dipaksa Bu. Yang penting itu anaknya itu saat melakukan latihan itu hatinya senang ngoten, tidak perlu dipaksa. Yang penting itu konsisten ngoten dan juga bertahap dan perlu pendampingan dari orang tua itu sangat penting ngoten nggih Bu. Nggih. Yang penting itu bermainnya itu tidak di tempat yang misalnya berbahaya Bu, misalnya di tempat yang licin atau di tempat yang dekat dengan pisau mungkin seperti itu. Jadi tetap pendampingan orang tua itu tetap sangat penting ngoten nggih Bu. Selain itu kan ini kan kalau misalnya menggambar, mewarnai, bermain itu kan di tempat yang bersih nggih Bu kalau seperti ini. Semisal kayak bermain pasir itu sebenarnya juga nggak apa-apa Bu, itu juga sangat baik untuk pertumbuhan. Yang penting tetap itu Bu, pendampingan orang tua. Nggih. Kan bermain pasir itu kan biasanya kan agak kotor nggih Bu, di luar soalnya. Nah, setiap selesai bermain itu alangkah baiknya nggih Bu, cuci tangan. selepas bermain tetap cuci tangan. Sebelum bermain juga cuci tangan, soalnya itu nanti apabila tidak cuci tangan itu kan bisa membuat kotor dan juga bisa merangsang kan anak kecil kan sistem imun tubuhnya itu kan masih belum seperti orang dewasa ya Bu. Ya, jadi sangat penting agar tidak mudah sakit ngoten. Ini gambar ikan di ikan. Burung. Ayo mana burung? Burungnya di burungnya. Di burung. Di wi apel, wi burung, ikan. Di ikan nih, ikan, burung. Di sih. Nah, Ya. Jadi seperti itu nggih Bu. Nah, mungkin dari sini mungkin dari Ibu ada yang ditanyakan Bu? Oh, dari Mada nggih. Nggih sampun. Jadi kuncinya itu selain pemberian nutrisi yang baik. apa? Iya, ikan. Selain pemberian nutrisi yang baik, stimulasi itu juga sangat penting Bu untuk perkembangan otak. Nanti Gimana? mah, nanti sapi nanti. Iki onta, ikan. Itu nggih Bu, dan juga kebersihan anak itu juga tetap diutamakan ngoten. Mbak tanya apa sama mamane ben seneng maem ngono
kan makame kan yo cuma dikit. ngono lho. Iya. Bocah ben sono ngono. Biasanya itu biar suka makan, maksudnya bertambah itu mungkin bisa saat makan itu diberikan variasi Bu, misalnya itu berganti-ganti. Misalnya kesukaannya memang apa Bu? Lah pagi itu mesti nyuwun makan kan mesti pagi kan mesti sing anu mesti kecap itu. Iya. Setelah saat ini kan mintanya tahu, tempe gitu. Heeh. Seperti itu bisa divariasikan. Tapi enggak lah kayak telur dimasak jangan ngono ya Mbak. Ini kayak enggak mau, heeh. Tapi enggak lah telurnya digoreng, cuma digoreng tok ngono dia mau. Biasanya gini Bu, divariasikan. Misalnya kan anak kecil itu kan suka sama yang bentuknya lucu-lucu ya Bu. Itu nasinya bisa dibentuk yang lucu ngoten. Dari visual yang menarik kan biasanya anak-anak kan lebih tertarik ngoten. Jadi bisa dibuat yang lebih menarik gitu. Dan juga untuk makanannya tetap disesuaikan dengan tadi ya Bu, yang tinggi protein ngoten niku. Bisa dari ikan, telur ngoten niku. Nggih, sampun nggih Bu. Niki ada yang ditanyakan lagi? Pun. Sudah. Jadi seperti itu nggih Bu. Ini mungkin untuk edukasinya sudah selesai. Jadi yang terpenting juga tadi nggih Bu, nutrisi dan juga stimulasi untuk anak dan juga untuk kebersihannya. Ngoten nggih Bu. Sampun kalau gitu, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.